Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini saya ingin membahas soal untuk tugas nomor 2, yaitu portal dengan metode cross. Untuk mengerjakan soal dengan metode cross, kita membutuhkan yang pertama yaitu momen primer. Momen primer merupakan momen yang diakibatkan oleh beban luar. Lalu kita juga akan menghitung angka kekakuan atau yang disebut angka stiffness. Lalu selanjutnya kita akan menghitung angka distribusi di setiap batangnya. Setelah kita mengetahui ketiga nilai dari momen primer, angka kekakuan atau angka stiffness dan juga angka distribusi, selanjutnya kita akan menghitung momen-momen dari batang konstruksi dengan menggunakan tabel cross. Tapi sebelum kita ke tabel cross, kita harus mencari dulu tiga langkah ini: momen primer, angka kekakuan, dan juga angka distribusi. Di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana mencari momen primer untuk soal nomor 2. Kita lihat soalnya. Jadi ini adalah soal yang sudah saya berikan momennya. Jadi untuk metode cross, kalau metode Clapeyron itu kemarin seperti ini ya, saling memeluk atau saling berhadapan. Tapi kalau misalnya metode cross, dia saling membelakangi seperti ini. Untuk penamaannya saya memberi nama seperti di gambar, tapi jika kalian ingin memberi nama dengan nama yang lain silakan. Misalnya kalau saya di sini memberi nama A B C D E F, lanjut di sini. Tapi kalau kalian mau memberi nama di sini, A-nya di sini A, B, C, D, E, F gitu ya. Sampai seterusnya itu boleh-boleh saja, terserah kalian. Tidak ada aturan khusus untuk memberi nama di setiap titiknya. Nah, kita akan mencari momen-momen primer akibat beban luar di setiap bentangnya. Jadi kita akan mencari momen primer pada bentang LM di sini ya, LM dari sini sampai sini LM, lalu ada MN, lalu NO, OP, PQ, FG, GH, HI, IJ dan JK. Kita akan mencari masing-masing bentang. Sebelumnya kita perlu tahu dulu seperti apa rumus-rumus dari momen primer. Jadi kalau di metode Clapeyron kita juga mengenal rumus-rumus momen primer, tapi ini akan berbeda jika kita mengerjakannya dengan metode cross. Jadi momen primernya berbeda. Di sini kita bisa melihat jenis bebannya, lalu rumus momen primernya. Nah, ini memang harus dihafalkan bagaimana atau kalian perlu membuat catatan rumus-rumus momen primer ini supaya saat mengerjakan kalian bisa memilih atau melihat rumus mana yang digunakan. Rumus-rumus ini nanti akan saya bagikan dalam bentuk PDF. Kita langsung saja mengerjakan momen primer untuk bentang yang pertama. Kita lihat di sini bentang yang pertama adalah bentang L dan juga M di sini ya, LM. Nah, untuk memberi namanya itu kita sesuaikan saja. Nah, kita lihat di sini ya, sudah ada bentang LM dan di sini juga saya sudah memberikan notasi-notasi dan juga bentangnya serta beban-bebannya. Di bentang LM, di sini ada momen yang disebut momen ML dan momen LM. Jadi momen LM di sini
dan momen ml di sini. Lalu kita punya P1V di sini. P1V didapat dari P1 dikali dengan sin alfa di sini ya. Ini sudah kalian hitung di setelah menggambar. Jadi ada perhitungan momen inersia dan juga perhitungan beban vertikal dan horizontalnya. Kita lihat pada bentang LM berarti ada dua beban, yaitu P1V dan juga akibat Q1. Di sini beban terpusat dan juga beban merata. Artinya kita akan menjumlahkan si momen primer akibat beban terpusat P1V dan juga Q1. Kita lihat si P1V dulu. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah P1V. Kita lihat dulu rumusnya untuk beban yang seperti ini. Nah, di sini ya ada M1 dan M2 kalau di rumus-rumusnya. Jadi rumusnya adalah P untuk M1 berarti P ini dikali A dikali B kuadrat dibagi dengan panjang A sampai ke B kuadrat. Kita akan menulis terlebih dahulu rumus umum dari ML akibat beban terpusat dan juga beban merata. Baru selanjutnya kita akan menjabarkan angka dari beban-beban tersebut. Kita lihat rumusnya M1 PAB per L kuadrat. Lalu untuk kita tulis dulu MML berarti P1 dikali A dikali B kuadrat per L kuadrat ditambah dengan kita punya beban merata yang jaraknya adalah di sini L per 2 dan ini L per 2 gitu ya, karena ini sama, artinya kanan kiri bebannya itu jaraknya itu sama, maka kita akan menggunakan rumus yang kita lihat juga tumpuannya. Nah, ini merata. Nah, yang ini ya, berarti kita pakai yang ini. Berarti untuk mencari MML tadi di sini ya, maka rumusnya adalah 5 dibagi 192 dikali Q dikali L pangkat 2. Di sini adalah 5 per 192 dikali Q L pangkat 2. Nah, untuk setiap orang itu soalnya tidak sama. Kebetulan di sini saya contohnya adalah ini bentangnya sama ya, 2 meter dan juga 2 meter. Kalau misalnya di soal kalian di sini 3 meter dan di sini 2 meter, artinya kalian tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Kalian menggunakan rumus yang berbeda. Nah, yang di sini. Yang ini menggunakan M1, yang ini Q per L kuadrat dikali 1/3 L dikali X pangkat 3 dikurang 1/4 X pangkat 4 dikali X2, batasnya ya X2 dan juga X1. Nah, ini tergantung pada soal kalian. Kebetulan soal saya itu sama. Jadi menggunakan rumus yang 5 per 192 dikali Q L pangkat 2. Oke, selanjutnya kita akan menjabarkan di sini. Yang pertama ada beban terpusat, maka di sini P dikali A dikali B kuadrat dibagi L kuadrat. Kita lihat P-nya adalah P1V, di mana P1V-nya adalah 1,6905 dikali A. Jadi A itu adalah jarak bebannya ke tumpuan sebelumnya. Jadi ini adalah L, ini adalah M. Jarak dari P1 ke L. Jarak P1V ke L itu nggak ada, artinya A-nya sama dengan 0. Sedangkan B-nya itu adalah jarak P1V ke tumpuan setelahnya, ke M. Berarti B-nya adalah 2 ditambah 2, yaitu 4 meter. Maka A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 4 kuadrat. L-nya adalah 4 kuadrat tentu saja.
Oke, ditambah dengan 5 per 192 dikali Q-nya itu 1,2. 1 ini kali ya, 1,2 dikali L-nya 4 kuadrat. Hasilnya adalah yang mml ini sudah pasti 0, hasilnya 0 ditambah dengan 5 dibagi 192, ini hasilnya saya dapatnya 0,5, maka hasilnya 0,5, satuannya kita pakai kNm, kilonewton per meter. Di sini kNm. Oke, selanjutnya kita lanjut ke MLM. Oke, sebelumnya tadi saya lupa mengingatkan untuk tanda pada metode cross ini itu kita pakai yang seperti biasa, searah jarum jam itu positif, sedangkan berlawanan jarum jam itu hasilnya adalah negatif. Oke, berarti kalau MLM kita punya P1V dan juga Q1. Oke, sebelumnya kita tulis dulu rumus umumnya. P1 yang ini ya, akibat P1V dia mau ke M, berarti dia berlawanan, maka dia negatif. Kita lihat rumusnya, ini sama ya. Nah ini, berarti tinggal dibalik aja, PBA kuadrat, P dikali B dikali A kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Selanjutnya yang Q, di sini ya, Q1 ke M, berarti dia berlawanan juga, berarti ini negatif. Negatif rumusnya kalau untuk yang berlawanannya itu ada yang ini, 11 dibagi 192, 11 per 192 dikali QL kuadrat. Oke, lalu kita bisa masukkan P-nya adalah P1V, nilainya 1,6905 dikali B-nya tadi 4 ya, A-nya adalah 0 kuadrat dibagi dengan 4 kuadrat dikurang, ini kurang minus di sini, dikurang 11 per 192 dikali Q-nya adalah 1,2 dikali dengan L-nya 4 kuadrat. Oke, hasilnya saya dapat negatif ya, negatif 1,1 kilonewton meter. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke bentang yang kedua, yaitu bentang MN. Pada bentang MN ini kita juga lakukan cara yang sama. Kita lihat dulu momennya di sini. Ada MMN. Ya, ada MMN. Kita lihat nih, MMN ada akibat Q1 dan juga P1. Kita lihat yang beban terpusat dulu deh ya, yang P1. Dia ada di tengah bentang, berarti pakai rumusnya sama. Nih, sama kayak yang sebelumnya. PA dikali B kuadrat dibagi L kuadrat. Hanya kalau tadi A-nya nggak ada ya. Oke, di sini positif atau negatif? Dia dari sini mau ke sini, berarti searah jarum jam berarti positif. P dikali A dikali B kuadrat per L kuadrat. Lalu yang Q1 Q-nya dari sini mau ke M. Oke, positif juga, positif. Kita lihat tadi rumusnya sama ya. Berapa tuh tadi? 11 per 5 per 192, 5 per 192 dikali QL pangkat 2. Oke, di sini P1-nya adalah 4. A-nya, oke kita lihat dulu, kita gambar di sini. Di sini ada M, di sini ada N. Maka di sini A ya, di sini juga, di sini B. A itu jarak dari sini ke sebelumnya. Ini A, berarti di sini A-nya adalah 2.
Berarti A ini 2, lalu B-nya adalah yang ini. Dari beban ke setelahnya. Berarti B-nya adalah 2 juga. Maka ini 2 kuadrat dibagi L-nya dari sini sampai sini itu 2 ditambah 2 berarti 4 kuadrat. Lalu ini sama Q-nya 1,2 dikali 4 kuadrat. Oke sih, nanti kita hitung hasilnya. Sekarang kita ke NM terlebih dahulu. Saya hapus dulu ini. Kita lanjut ke MNM. Untuk MNM kita punya P1 mau ke N. Dia berlawanan, berarti min. Tadi rumusnya sama ya dengan ini tapi dibalik. Berarti P dikali B dikali A kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Lalu yang ini juga sama, Q. Negatif ya, karena dia berlawanan arah juga. Nah, kesini. Berarti Q-nya tadi 11 ya. 11/192. Kalau kalian nggak ingat, boleh dibuka lagi. 11/192 dikali Q. Q-nya ada 1,2 dikali L. L-nya 4 ya. 4 kuadrat. Oke, kita hitung hasilnya. Hasilnya saya dapat ini 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5 kN. Lalu yang ini minus, kita jabarkan dulu ya ini harusnya. Ya udah, minus P-nya 4 dikali 2 dikali 2 kuadrat dibagi 4 kuadrat dikurang 11/192 dikali 1,2 dikali 4 kuadrat. Hasilnya ini saya dapat minus 2 lalu minus 1,1. Hasilnya adalah minus 3,1 kN. Nah, di materi yang saya berikan dalam bentuk PDF mungkin hasilnya berbeda dengan saya, itu karena rumus yang digunakan pun berbeda. Nah, saya harap video ini bisa memberikan pemahaman lebih terhadap perhitungan momen primer. Jadi nanti kalau kalian masih ada kesulitan dalam menentukan momen primer seperti apa, boleh hubungi saya secara pribadi. Supaya lebih mudah untuk memahaminya, saya akan membagi videonya ke dalam beberapa part supaya tidak terlalu panjang juga. Jadi pembahasan untuk part yang pertama sampai di sini. Silakan lanjut ke video selanjutnya.